Ternyata di tahun 2025 UNCLOS 1982 terus menjadi kerangka hukum krusial untuk urusan maritim internasional dan nasional yang tentunya membawa dampak positif bagi negara tercinta kita, negara kepulauan Republik Indonesia. Hai, kalian tahu nggak? Satu isu penting yang ada di dalam hubungan internasional. Yaps, betul sekali. Kali ini kita akan bahas satu isu penting yang ada di dalam hubungan internasional, yakni Konferensi atau KTT Hukum Laut atau Keamanan Maritim pada tahun 2025. Berangkat dari latar belakang Konferensi atau KTT Hukum Laut atau Keamanan Maritim tahun 2025 diselenggarakan sebagai respon atas meningkatnya ketegangan maritim global dan kebutuhan memperkuat kepastian hukum di tengah sengketa batas, eksploitasi sumber daya, serta ancaman keamanan laut, sehingga negara-negara kembali menekankan pentingnya hukum internasional yang telah ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982 sebagai dasar penguatan zona maritim, hak navigasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa menurut hukum internasional. Pada tahun 2025, banyak konferensi hukum laut dunia menyoroti bagaimana United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS dan kerangka hukum internasional menjadi dasar pengaturan laut yang relevan untuk tantangan masa kini. Misalnya dalam International Conference on Advancing Ocean Governance for a Sustainable Future dibahas aspek hukum, kebijakan, dan institusional untuk mewujudkan kelautan berkelanjutan dan blue economy, termasuk tata kelola perikanan, konservasi laut, dan penggunaan sumber daya laut secara adil. Konferensi Hukum Laut Dunia atau UNCLOS tersebut relevan bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia melalui peran penting dalam menjaga keamanan maritim dan telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. UNCLOS fokus pada kerjasama internasional dan tata kelola kolektif antara negara pantai, organisasi internasional, masyarakat adat, serta sektor swasta untuk mengelola laut secara adil, berkelanjutan, dan inklusif. Hal ini menyelesaikan problematika keamanan maritim laut Indonesia seperti penangkapan ikan ilegal, pencemaran laut, dan kejahatan transnasional. Hukum laut memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan hukum internasional karena berhasil menjadi salah satu bentuk kodifikasi terbesar melalui UNCLOS 1982 yang memberikan kepastian mengenai status, batas, dan pengelolaan wilayah laut dengan penegasan kedaulatan negara atas laut teritorial, ZEE, dan landasan kontinen. Hukum laut memperluas yurisdiksi negara serta mendorong munculnya perjanjian bilateral tentang batas maritim. Selain itu, pengaturan mengenai perlindungan lingkungan laut, pengelolaan sumber daya, dan prinsip common heritage of making memperluas cakupan hukum internasional ke dalam bidang-bidang baru yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif. Kehadiran mekanisme penyelesaian sengketa seperti ITLOS dan Arbitrage UNCLOS turut memperkuat budaya penyelesaian sengketa secara damai serta memperkaya praktik peradilan internasional. Banyak ketentuan UNCLOS juga berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional sehingga semakin meneguhkan posisinya sebagai fondasi penting tata kelola global di bidang maritim. Secara keseluruhan, hukum laut membentuk struktur modern hukum internasional dengan memberikan kerangka hukum yang stabil, terkoordinasi, dan adaptif terhadap dinamika politik, serta kebutuhan global dalam pengelolaan ruang laut.
Konferensi ini sangat penting dalam menghadapi tantangan global saat ini, seperti perubahan iklim, polusi plastik, dan penangkapan ikan berlebihan, yang semuanya membutuhkan solusi bersama dan terkoordinasi. Kami menekankan bahwa hukum laut bukan hanya soal batas dan hak, tapi juga soal tanggung jawab bersama terhadap kelestarian laut dan komunitas yang bergantung pada Konferensi Hukum Laut Dunia atau UNCLOS. Mari kita jadikan laut sebagai sumber kehidupan, bukan sumber konflik. Salam sejahtera, Laut Indonesia mendunia.